adalah Topdam dan hasil rapat yang sebenarnya mereka juga sudah mensepakati rapat itu. Jadi sudah ditentukan titik-titik koordinat. Jadi berdasarkan peta Topdam dan titik koordinat yang sudah diambil, wilayah yang tadi kita berdiri yang di sana itu adalah wilayah Dampante. Oke Pak, tadi sempat dari masing-masing dua belah pihak itu sempat disampaikan bahwa dari sisi utara berapa, selatan berapa, ini menurut kita bagaimana? Ya, itu batas daripada wilayah atau objek yang disengketakan. Nah, jadi menurut kita tadi sudah kita sampaikan, utara tadi berbatas dengan tanah luas, selatan wilayah Dampante, Kecamatan Payamakung dengan Benar Meriah, barat dengan Kecamatan Merah Mulia, timur dengan Kecamatan Kira Timur, atau kalau objek yang disengketakannya dengan dengan sungai tadi. Nah itu Sungai Kerto ya Pak? Sungai Kerto. Secara luasnya berapa hektar Pak seluruh? Luasnya kurang lebih 420 hektar. Nah, itu masuk dalam wilayah Dampante. Itu dari batas itu Pak? Ya, ya. Jadi kalau klaimnya penggugat itu wilayah mereka, tapi berdasarkan bukti yang saya katakan tadi, yaitu peta Topdam dan hasil rapat tanggal 22 April 2020, itu masuk dalam wilayah 420 hektar ini masuk dalam wilayah Dampante, Kecamatan Payamakung. Artinya apa yang kita sampaikan di persidangan hampir sama ya penjelasan di sini hari ini? Ya, sama dengan jawaban yang sudah kami sampaikan pada persidangan agenda jawaban. Di patokannya kita tetap berpedoman pada Topdam dan titik koordinat. Ada penambahan barang bukti ataupun dokumen yang akan kita sisihkan untuk pengendalian ke depan untuk ini? Rencana ada, karena kemarin ada beberapa bukti yang belum kami hadirkan, akan kita hadirkan lagi. Nah, sepanjang persidangan, sepanjang sebelum sampai tahapan kesimpulan, dia masih bisa menghadirkan saksi dan bukti, masih diberikan kesempatan oleh hakim. Untuk ke depan berapa saksi yang akan kita? Untuk ke depan ini sidang yang sudah ditentukan tadi itu kesempatan untuk penggugat itu tanggal 14 September ya 2020, penggugat dulu yang membawa saksi dan buktinya ya, 2 kali kesempatan untuk penggugat, setelah itu baru giliran para tergugat untuk menghadirkan tambahan bukti maupun saksi. Mungkin bukti berupa seperti apa Pak? Ada penama? Nanti yang masih kurang saya tidak bisa sampaikan di sini, nanti akan kita hadirkan di persidangan. Hari ini apa yang kita sampaikan Pak? Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan setempat, sidang lapangan, dan kami telah menunjukkan objek yang disengketakan dalam perkara 06/2020. Ternyata yang objek yang sengketa ini yang jelas dan terang adalah Desa Pelupagam, dan kami tidak membicarakan masalah tapal batas yang objek yang akan diadakan pengadaan tanah untuk kepentingan Waduk Pengkerto yang dilakukan oleh tim inventarisasi dan identifikasi oleh BPN Aceh Utara. Jelas objeknya adalah Desa Pelupagam yang luasnya 294 hektar. Yang objek yang dilakukan sidang pada hari ini. Oke Pak, tadi sempat dijelaskan dari arah barat berapa, dari arah timur. Ya, dan dipertanyakan batas oleh Majelis Hakim. Batas kami sudah jelaskan. Timur dengan sungai, sebelah barat dengan Kampung Bukit Makarti, sebelah selatan dengan Kabupaten Benar Meriah, sebelah utara dengan Kampung Tumpuk Aceh. Jelas, kami sudah jelaskan bahwasanya objek sengketa dan letak Desa Pelupagam jelas. Jadi dari keseluruhan itu berapa hektar ini? 294 yang masuk Desa Pelupagam. Kita berpegang Ya. pada patokan apa nih? Kita ini dasarnya adalah SK Bupati nomor 592.2 2020 tanggal 16 Januari 2020 yang diadakan ini pengadaan tanah oleh BPN 2020. Dasarnya itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh surat keputusan Kepala BPN Aceh Utara
bahwasanya yang akan dibebaskan adalah Desa Pelupakam untuk kepentingan Waduk Krungkurto. Jelas, dasar patokan dari dua keputusan Bupati Aceh Utara 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan dari Kepala BPN Aceh Utara. Yang batas-batas ini berarti apa yang disampaikan di persidangan sebelumnya ini Ya, ini batas-batas yang kami sebutkan untuk majelis hakim. Jelas menunjukkan. Kemudian didukung oleh BPN turut tergugat, kemudian ini ditunjukkan persis seperti kami tunjukkan. Lokasi objek di belakang yang tempat pemeriksaan PS yang pertama tadi. Oke, Pak. Ini tahapan selanjutnya kan menghadirkan saksi. Ini saksi seperti apa, Pak? Jadi yang kami hadirkan nanti tanggal 14 November ada saksi fakta yang menunjukkan, yang membuktikan bahwasanya yang akan dibebaskan yang ini 2020 ini adalah Desa Pelupakam. Ini saksi fakta yang kami hadirkan. Berapa orang, Pak? Yang pertama yang kami ini sidang ini nanti 3 orang yang kami hadirkan untuk memberikan keterangan bahwasanya ini adalah masuk Desa Pelupakam, bukan Desa Blangpandi. Ya, Nama lengkap nama. Sukri. Ya. Kuasa hukum dari Kepala Desa Pelupakam. Nggak pakai emang apa? Gak ada. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Yuk.